Halo, halo. Suara saya jelas nggak? Jelas, Pak. Bapak, Jelas Halo, Pak, jelas, Pak. jelas. Mantap. Sambil nunggu ini baru 11 orang kayak kemarin banyak ya, hampir 30 gitu. Kita tunggu dulu sambil open cam ya. Saya mau screenshot. Ya, ditunggu. Orang 1 menit lagi ya, sekitar 2-3 menit lagi lah kita mulai. Saya minta open cam dulu semuanya nih. Baru beberapa ya. Admin ITTS mau open cam juga? Siapa tuh mau open cam juga admin ITTS? Yuk, saya tunggu. Penasaran tuh katanya tuh. Siapa tahu mau in frame nih admin ITTS nih. Kayaknya di setiap kuliah ada terus ya soalnya admin ITTS ya. Tapi misterius gitu. Yang mana gitu kan. Apalagi yang kelas karyawan kan yang jarang ketemu ke kampus. Malah belum pernah ke kampus kali ya. Saya sambil screenshot. Oke, em, kita mulai ya kuliah hari ini. Kuliah di minggu kedua. Kita flow-nya nggak usah cepet-cepet lah ya. Santai aja. Supaya semuanya bisa ngerti, supaya semuanya bisa ngikutin gitu ya. Kalau kita cepet-cepet takutnya malah nggak nyampe pesannya. Jadi saya nggak langsung kasih banyak gitu, nggak. Kita coba pelan-pelan. Mungkin nanti di minggu ketiga atau minggu keempat kita akan coba ke pakai tracer ya. Nanti saya demoin. Nah di sini teman-teman di sini udah harus cobain nih dari sekarang cari pakai tracer, downloadnya gimana, terus cara pakainya gimana gitu ya. Minimal udah install supaya nanti nggak ngabisin waktu. Kalau tutorial banyak di internet, cari aja YouTube sekarang ya. Biasanya udah langsung ada tuh. Kalau YouTube yang paling atas biasanya apa yang orang-orang India ya, yang jago-jago IT. Kelebihan orang-orang India itu sebenarnya pede, yang saya lihat gitu ya. Mereka pede buat ngasih apa semacam bikin video, video apapun lah. Kalau orang Indonesia kan kadang-kadang minder ya, mau bikin tutorial gitu, pakai bahasa Inggris lagi gitu. Belum takut salah gitu kan. Padahal kalau kita lihat orang India itu juga sebenarnya belum tentu bener dia ngasih tutorial, tapi yang penting bikin aja gitu. Kadang tutorial receh pun dia suka bikin gitu. Nah, sebenarnya itu sih yang harus dicoba ya dari sekarang kalau memang mau lebih ngerti lagi, kita bikin suatu video misalkan kalau yang senang bikin video ya atau nulis. Tuh karena kerasa banget kayak misalkan belum pernah pakai bikin skripsi nih kan pasti ujung-ujungnya bikin skripsi ya. Bikin skripsi, bikin laporan, ngeblog aja. Ngeblog, bikin nulis-nulis sama kayak sekarang juga saya masih coba journaling gitu ya. Setiap hari saya ngapain sih di sini gitu, ngerjain apa, terus udah diskusi apa, kira-kira ada hal yang menarik nggak. Saya kerjain pakai bahasa Inggris karena nanti kan disertasinya pakai bahasa Inggris ya di sini. Kalau di sana mungkin bisa pakai bahasa Indonesia aja, bikin gitu. Misalkan apa cara instalasi paket tracer, nah, bikin aja. Kan banyak ya sekarang yang gratis-gratis. Atau kalau mau lebih serius, misalkan ke Medium gitu, atau di LinkedIn. Nah, kita nulis di LinkedIn juga kan dapat impression ya. Nanti orang-orang bisa belajar juga dari sana, dapat engagement kayak gitu. Itu penting sih di dunia kerja ya nanti. Kayak kita nge-branding diri sendiri gitu sebagai siapa di dunia kerja. Misalkan ada yang nge-branding jadi sebagai network spesialis gitu ya. Ya udah bikin blog-blog tentang network, pengenalan gitu. Misalkan wah ini cara routing di apa di switch di hub, misalkan cara install access point gitu. Ya kayak gitu-gitu aja. Jangan berharap banyak orang nonton ya, tapi itu buat latihan aja.
gitu. Oke, kita mulai. Di minggu kedua ini kita sebetulnya akan belajar ya sedikit lebih banyak terkait dengan device-device networking. Gitu, device networking itu seperti apa sih? Ini ada sedikit sejarah jaringan komputer. Kalau jaringan komputer ini 1940-an ya, proyek pengembangan model satu Laboratorium Bell dan grup riset Harvard University. Tuh. Jadi buat memanfaatkan perangkat komputer aja. Jadi kalau dulu kan komputernya masih sendiri-sendiri. Nah, gimana caranya kita buat komputer supaya bisa komunikasi gitu ya. Intinya di situ. Jadi sebetulnya hal-hal yang sederhana aja sih yang eh, dibuat digitalisasi gitu ya atau problem solvingnya kayak gimana. Kan dulu masih sedikit-sedikit gitu ya. Jadi ada host komputer, lalu ada terminal-terminal. Nah, ini masih internal ya. Beda lagi sama internet. Nah, internet beda lagi. Waktu itu di zamannya saya rasa di tahun 50-an, 60-an ya. Tapi harus di cross check lagi sih. Jadi DARPA waktu itu. Kalau DARPA tuh kayak punyanya Pentagon ya sebetulnya ya. Nah, untuk sharing data, untuk sharing-sharing confidential. Jadi dia bikin internet. Ya, gimana, Dwi Rangga? Mohon maaf Pak, untuk presentasinya gambarnya sedikit buram Pak. Sedikit buram. Kalau di saya, Yang lain gimana? iya. Yang lain gimana? Ya cukup jelas sih tapi Cukup sih Pak, Jelas. Cuman yang Jelas agak ya? jelas. yang gambar jaringannya itu sih, Pak. Oh iya, kalau gambar jaringannya emang kurang bagus ya. Tapi harusnya kelihatan lah ya titik-titik. Ini saya dapetnya kayak gini soalnya. Tapi kebayang lah itu sini sebenarnya komputer-komputer gitu. Ini ada host komputer atau server gitu ya. Nah ini ada misalkan storage gitu. Ya sederhana itu aja sih. Saya bingung juga nih kalau misalkan nggak jelas di saya jelas sih. Mungkin terkadang network juga ya. Soalnya routingnya jauh kan lumayan. Harus ke Uni Eropa dulu nih. Lewat Singapura ke muter lagi kemana gitu baru nyampe ke sini. Tuh. Kayak mudah-mudahan masih bisa terlihat. Jadi itu perkembangan internet, internet sorry, jaringan. Kalau internet tadi ya ada dari Project DARPA, kalau nggak salah dia punyanya Pentagon, lembaga apa, keamanan di Amerika. Kalau di Indonesia sendiri, ini cukup unik nih di Indonesia. Jadi yang bawa internet ke Indonesia tuh sebetulnya tempat saya kerja dulu, namanya IPTEKNET. Sebentar, coba sambil lihat ya. IPTEKNET ini kelihatan kan ya? Di tahun 1986. Oke. Nah, nanti kalau mau lihat secara lebih jauh di sini ya. Belum di absen. Tenang, baru mulai. Nah, di sini IPTEKNET sebagai organisasi pertama Indonesia yang berhasil terkoneksi ke internet dengan teknologi TCP/IP. Ada ini. Nah, jadi yang bawa internet ke Indonesia ini IPTEKNET waktu itu. Saya masuk IPTEKNET itu di 2010. Kalau dulu tuh internet masih kecil ya, 2010 paling berapa sih? 1 megabyte per second, 1, 2, 3 gitu ya. Saya udah dapat sampai 100 Mbps. Karena di kantor tinggal colok kabel Ethernet, langsung dapat IP public, langsung dapat tuh. Saya sebenarnya waktu itu provider internet juga. Tuh, jadi Teknet ini salah satu provider internet. Mungkin dulu sebelum ada Telkom satu-satunya ya di Indonesia. Setelah itu ada dibuat Telkom nih. Nah, ini kan sama-sama apa? Sama-sama pemerintah ya. Telkom dibuat BUMN, lalu ini ada ITB waktu itu. Nah, makanya kalau ada yang pernah ke ITB atau tahu gitu ITB, beberapa IP ITB itu punya Jepang. Jadi ada blok IP yang dihibahkan oleh Jepang ke ITB. Jadi kalau kita ngecek IP, tahu kan ya cara ngecek IP ya? Misalkan ini aja deh, what's my IP. Nah, ini kita bisa lihat lokasinya ada di mana sih. Oke, nah ini misalnya my public IP ya, segini. Nah, ini IP location saya ada di sini. Wrocław, Polandia.
ISP-nya ini Wrocław Center of Networking and Supercomputing. Jadi di sini ada ISP sendiri gitu ya di kampus. Karena di kampus ini ada supercomputing juga, di sini ada supercomputing, ada quantum computing kalau saya baru ngobrol. Tuh. Nah, ini bisa coba ya. Nah, kalau kita lagi di TB misalkan ya, ini ada public IP, kita ngecek lokasinya bisa masuk ke Jepang gitu. Sejarahnya itu. Nah, dari Teknet ini juga 2011 nih saya waktu itu terlibat, tapi nggak banyak ya karena saya masuk di 2010. Kita buat inovasi Teknet ID ini semacam Google waktu itu. Google yang isinya itu tanaman-tanaman obat. Sekarang udah mati. Sudah nggak bisa. Jadi zaman dulu itu kan nggak ada internet ya. Susah nyari informasi ya. Jadi kalau kita nyari informasi ngapain biasanya? Beli buku atau baca koran atau lihat TV. Itu kan ya. Nah, waktu itu ada internet tapi aksesnya kan terbatas ya. Nggak setiap orang punya dan nggak setiap orang ngerti. Udah gitu kan bahasa Inggris semua. Belum tentu orang itu langsung ngerti. Kayak sekarang kan orang-orang pakai internet bahasa Inggris sudah nyantai lah ya. Karena setiap hari pasti kita ketemu sama bahasa Inggris di mana-mana gitu ya. Di TV, di jalan, di buku, di handphone. Mungkin di sini ada yang pakai handphone pakai bahasa Indonesia bahasanya. Berapa banyak? Coba, ada berapa banyak raise hand Gimana Pak? Gimana Pak? Sorry Pak. yang handphonenya pakai bahasa Indonesia? Nah, not me. Satu, dua, ada dua orang. Wah, ini termasuk orang-orang yang jago nih pakai handphone bahasa Indonesia. Saya aja nggak ngerti soalnya kalau pakai bahasa Indonesia kadang-kadang. Sama Pak, nggak ngerti Pak. Ya, sama ya. Jadi apa ini setting, apa setelan, apa itu terus macam-macam lah ya. Nah, itu jadi Tapi rata-rata sekarang kan Gen Z emang pakai bahasa Indonesia Pak. Gen Z. Oh, Gen Z Iya, bisa Gen Z bahasa Indonesia ya? Indonesia rata-rata Pak. Oh, kenapa ya? Wah, fenomena unik nih kayaknya. Baru tahu saya kalau Gen Z pakai bahasa Indonesia. Da- Soalnya anak Dari saya aja pakai bahasa Inggris. dari Gen awal Alpha login ya udah kalau anak saya. udah bagus Pak mungkin Pak bahasanya Pak. Dari awal megang Oh, handphone udah kalau kita kan mungkin nggak ada ya Pak bahasa Indonesia dulu. iya, iya betul betul ya. Nokia Kalau nggak ada saya sih Indonesianya memang Pak. bahasa Inggris ya, karena dulu udah sering ketemu bahasa Inggris ya, kuliah. Rata-rata kalau yang sudah kuliah gitu, saya kan kuliah di 2005, pasti mau nggak mau udah ketemu bahasa Inggris gitu ya. Jadi mulai terbiasa. Mungkin yang lebih awal dari saya gitu ya, atau mungkin juga ada sekarang yang memang nggak biasa bahasa Inggris gitu, yang aksesnya terbatas gitu, masih pakai bahasa Indonesia. Tapi tergantung preferensi lah, selera itu ya. Ada yang memang lebih ngerti pakai bahasa Indonesia, ada yang enggak gitu. Kalau saya sih jujur nggak terlalu paham gitu bahasa Indonesia. Kadang-kadang bingung nyari settingan yang mana gitu kan ya. Ya bahasa Inggris. Nah itu, jadi balik lagi ke sini, inovasi TechNet ID itu kita buat satu search engine pakai page ranking juga sama sebetulnya algoritmanya kayak Google. Setiap kali kita ngeklik, nah itu nanti ada rankingnya. Setiap kali diklik nanti dia akan naik. Naik sama kayak Google. Kalau kita ngetik sesuatu di Google nyari misalkan apa? Harga seblak gitu ya. Harga seblak. Nah, kalau di halaman pertama nggak ada, pasti kita nyari di halaman kedua kan. Oh ternyata harga seblak ini ada di halaman kedua. Diklik linknya, nah otomatis link itu nanti akan naik. Setiap kali orang nyari seblak ada di halaman kedua, dia akan nyari naik ke halaman yang ke pertama. Nah di sini ada yang tahu SEO nggak? Search Engine Optimization. Dari Google ya Pak. Ada, ada yang pernah dengar? Pernah dengar aja sih Pak. Biasanya dipakai Pernah sama dengar? marketing tuh Pak. Marketing ya, ya biasanya. Nah itu salah satu untuk memanfaatkan si search engine supaya ketika kita ngetik sesuatu hasilnya adalah website kita, misalnya kayak gitu. Cuma sekarang pasti sih yang susah tuh sekarang yang paling atas itu e-commerce pasti. Kalau nggak Tokopedia, Shopee, apalagi dua itu paling ya yang paling tinggi. Kalau dulu sebelum ada e-commerce, nah kita harus berjuang nih gimana caranya website kita itu ketika dicari sesuatu langsung di halaman pertama, bahkan results-nya nomor satu hasilnya. Nah, itu pakai search engine optimization namanya. Tuh. Itu ada ilmunya sendiri. Biasanya marketing tuh bikin seminar, kursus yang gitu-gitu ya. Gimana cara blog kita ketika dicari nama gitu langsung muncul pertama kali itu blog kita. Nah, ini sama algoritmanya seperti kayak gitu si inovasi TechNet ini. Tapi ini khusus untuk itu tadi untuk tanaman-tanaman obat. Misalkan sakit pilek gitu ya.
pilek, nah nanti dicari masuk tuh tanaman obat untuk mengobati pilek apa. Oke, misalkan kita nyari di Google gitu ya. Kita buka aja di sini google.com. Eh, tanaman obat pilek. Nah, kayak gini. Kan yang masuk di atas nih Kompas gitu ya, nih Siloam. Nah, kalau dulu si Google-nya ini adalah Potensi. Kayaknya masih bisa di itu nggak ya? Kayak harusnya bisa sih. Wayback Machine. Ada yang tahu ini Wayback Machine? Tahu Tahu Pak. Pak. Tahu ya, kemarin sempat Ya. rame ya. Apa kasus yang Kaskus pakai Wayback Machine. Nah, ini sebenarnya buat ngelihat website nih 2016 terakhir. Jadi kita misalkan dari 2013 deh, ini lumayan banyak. Oke, kita coba lihat nih ada snapshotnya. Nah, kayak gini. Si Potensi. Nah, ada Androidnya juga waktu itu 2015 ya, awal-awal ada Android lah. Tuh, jadi kita bisa cari di sini statistik, pemetaan dan lain sebagainya. Ini nggak tahu nih masih ada nggak. Nah, dulu saya terlibat buat bikin ini. Jadi sama lah kayak Google. Misal satu layanan di TechNet waktu itu. Oke, jadi kalau cari-cari siapa yang bawa internet pertama kali ya ini TechNet ini. Gitu. Sebelum ada yang lain-lain ya. Dan akhirnya provider internetnya selesai karena kalau di pemerintahan itu nggak segampang di swasta ya buat ngerubah harga. Tuh, jadi ini harga tahun 2010 masih dipakai sampai ke 2020-2023 gitu ya. Jadi udah nggak relevan lagi, yang lain lebih murah. Tuh, karena dulu kan kita provider internet satu-satunya. Tuh, nggak ada lagi yang untuk pemerintahan ya terutama ya. Kalau dulu kan pemerintahan itu kita bisa pakai yang di pemerintahan atau di luar pemerintahan. Nah, bedanya harganya jauh lah. Tapi sekarang kan makin murah. Tuh, apalagi mau patungan pakai Starlink kemarin. Ada yang mau riset jadi apa? Bikin Starlink, saingan Starlink lebih jago lagi. Oke, ini sekilas ya, sekilas. Nah, itu. Ini sejarah komputer, tadi sejarah internet ya. Nah, kita lanjut aja ya. Ini bisa dibaca sendiri. Juga ini akhirnya berbagai macam apa algoritma distribusi network ya. Mungkin pernah dengar kayak topologi. Nah, nanti kita bahas juga topologi ada star, ada ring, nah lain sebagainya. Itu bagaimana cara kita menentukan tipe topologi atau tipe jaringannya di dalam suatu apa institusi atau company lah ya. Atau suatu suatu tempat kita mau menentukan ini bagusnya pakai apa nih topologinya. Tuh. Ada lagi jaringan komputer tuh bukan cuma antar em, komputer satu dengan komputer yang banyak, device satu dengan device banyak ya. Ada juga peer to peer. Nah, artinya peer to peer ini bisa antar komputer ke komputer ad hoc gitu ya, atau beberapa komputer. Ada jaringan lokal yang disebut LAN waktu itu, mulai berkembang lokal area network. Tuh. Ada yang masih ngerasain main LAN party di sini? Ada yang tahu nggak LAN party? Saya masih main Counter Strike Pak dulu sama Ya, World of betul. Warcraft. Kayaknya kita di timeline yang mirip nih ya, Mas Indrawan ya. Mirip-miripnya Pak ya. Iya, mirip kayaknya ya. Saya dulu masih main LAN party di kantor 2010 tuh masih main apa? Counter Strike ya. Terus main apa? Command and Conquer dulu LAN party. Jadi kita Starcraft masuk ke juga dalam Pak, satu Starcraft sama Warcraft. Tarkov, Warcraft ya, LAN party. Nah, itu Warcraft, nggak Dota 1 tersambung Pak. ke internet. Gimana? Dota 1 sama CS:GO No Steam. CS Nah, No Steam. itu. Mungkin boleh nih kapan-kapan kita main CS lagi. Boleh Pak, ayo Pak. Udah ada yang Seru global ya. Pak sekarang. Saya sampai sekarang masih main Pak. Oh, masih main. Saya Wah, juga keren. masih Pak. Ya, ya, ya. Nanti kita kita main lah ya CS kapan kita ada waktunya. Boleh, boleh. Itu jadi LAN party itu buat memfasilitasi jaringan yang memang nggak butuh ke internet gitu ya, lokal area network aja. Mungkin sekarang disebutnya intranet ya. Walaupun intranet itu sebetulnya terkoneksi ke internet juga sebetulnya, tapi nggak semua tempat ya. Oke,
Tadi kita bahas sejarah internet sama sejarah jaringan. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Tenang, Mas Indrawan, belum di absen. Di akhir, absennya kita absen di akhir aja. Oh, oke, Pak. Oke, Takut lupa. nggak ada. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada saya lanjut nih ya. Nah, ini beberapa komponen jaringan komputer. Jadi ada perangkat keras utama, artinya hardware yang benar-benar hardware spesifik untuk di jaringan ya. Lalu ada media transmisi, biasanya pakai kabel-kabelnya apa sih gitu. Terus ada konektor, konektor tuh yang di ujung ya, di kabel, terus ada ujungnya. Ada yang tahu RJ45, Kabelan, Pak, itu, Pak. kabelan, ya betul. Ada yang tahu koaksial, kabel Tahu fiber, Pak, tahu ya. koaksial yang dulu pakai TV Pak. Ya Buat betul, yang pakai antena, TV. Pak. Terus ada lagi RJ11. Oh, mungkin sekarang jarang ketemu ya, RJ11. Ada yang Kab- tahu? Kabel telepon Pak. Nah, betul. Yang Berarti 4 biji. timelinenya masih banyak yang mirip nih ya sama saya nih. Jadi orang-orang yang Banyak dulu yang merasakan analog ya, seusia Pak ini Pak. seusia ya, Iya, banyak yang sama ya. seusia Berarti Pak. saya nyebutnya Seusia. harusnya bapak-bapak, om 90-an nih atau kayaknya. mas. Mas aja ya, biar sama-sama muda semua ya. Saya 2000 saya 2000 di bawah Bapak sih Pak. Bapak 2005 kan ya. Iya, Masih saya lebih muda 2005. lagi sedikit. Wah, senior saya berarti ya. Waduh, saya 82 gimana nih? Waduh, lebih Saya, senior saya lagi. lebih muda Pak. Yang paling senior Pak Purba itu Pak. Purba nggak tahu Oh, ada apa enggak Purba. nih. Oke, oke. Mas Mas aja Purba lah ya, nih, biar Purba biar nih. nggak ada senior-senior, semuanya sama. Saya panggil Mas. Oke, Boleh, oke. boleh. Ini nggak ada mbak-mbaknya ya, rata-rata Mas semua ya. Nanti saya dikiranya seksis lagi karena nggak ada perempuannya, dipanggilnya Mas juga nanti perempuannya kan. Ada Pak. Mbak Dila. Oh ada ya? Oh iya ada Mbak Dila. Oke, sorry ya Mbak Dila, kelewat. Ada Ada banyak Noras kan? juga tuh Noras, Noras. Hadir Suka Bapak. tidur. Ya jangan tidur lah. Kalau tidur saya berarti ngedeng jadi dongeng nih ya. Oke. Paling segitu Pak tidur dia. Nah, itu memang sulitnya online kayak gitu sih. Saya ngerasain juga ya. Jadi kan saya juga pernah ikut seminar dan lain sebagainya. Biasanya kalau online tuh apalagi awal-awal COVID gitu ya. Satu kali rapat tuh bisa dua, tiga gitu ya. Apa coba yang mau didengerin padahal gitu kan. Satu waktu bisa dua rapat, tiga rapat gitu. Ya gitulah, tapi memang challenge-nya gitu. Ya kita harus komitmen aja gitu. Kalau mau tidur nggak apa-apa tidur, tapi semuanya aman gitu. Ngerti, bisa cari belajar sendiri kan sebenarnya banyak ya bahan sekarang. Saya di sini cuma proses buat eh, apa ya, mempercepat pembelajaran aja sebetulnya kan. Kalau ngajarin mah lebih jago-jago orang India yang di YouTube itu saya sih yakin gitu. Karena mereka lebih jago gitu kan ngajarinnya. Oke, kita lanjut. Nah, ada media keras utama, media transmisi, ada konektor dan ada perangkat bantu jaringan. Nah, media keras utama, server. Ada yang udah pernah lihat server di sini secara langsung Ada di atau ada yang belum sama di sekali? TTS saya sering lihat, Pak. Sehari-hari Gimana? Pak. Di kampus saya sering lihat kayaknya, Pak. Oh, di kampus. Di kampus pasti ada sih. Bentuk-bentuknya kayak gini ya. Ada yang tower, ada yang kayak gini nih bentuknya. Saya lupa namanya apa bentuknya. Ya, siapa yang belum? Coba raise hand, raise hand. Ada berapa banyak yang belum? Wah, banyak juga ya yang belum. Hmm. Susilo pembohong itu Pak. Nih, kalau mau lihat sebenarnya di Tokopedia gampang ya sekarang lihat ya. Saya dulu dulu mah nggak ada Tokopedia, ke Bineka ya. Ada yang tahu di sini bineka.com? Kayaknya jarang ya. Tahu, Pak, tahu, Pak. Tahu Tahu Pak, Tahu ya. masih Pak. ada Juga di kan? Mangga 2. Kalau Mangga 2 masih ada Pak. Kedua Mangga masih 2 ada. ya. Kalau satu timeline pasti nyarinya dulu di Bineka gitu ya. Di mana lagi nggak ada. Jangan lupakan PC Plus, Pak. PC Plus majalahnya. Oke, saya biasa di rakitan.com. Oh iya, PC Plus ya. Apalagi tuh PC Plus dulu. Wah, info komputer ya. Betul, betul, betul. Iya. Kok di sini cuma ada Chip, software ya. chip Pak, chip, chip. Chip ya, chip. Oh.
Pasti Wah, itu majalah bukan tuh bolanya yang beli Serie majalah A sih nih ya. mahal. Iya, chip agak mahal ya kan. Cip, 43 bagaimana? ribu, Nah, 43 ribu. terus handphonenya nyari tablet pulsa ya. Ini Iya kenapa jadi bener. nostalgia? Nokia 9200, X 9.000. 9300. Nah ini server nih. Misalkan ini ya, ini harganya segini memang 50 juta. Itu nggak murah memang karena kan dia prosesornya beda sendiri, terus memorinya, motherboardnya beda-beda sendiri. Ada yang bentuknya berdiri juga kayak gitu. Dan ini berisik ya, jadi kalau mau ditaruh di rumah ya nggak akan bisa tidur. Dan Oh, buat listriknya juga panas gede, gitu. jadi nggak mungkin kalau ditaruh di rumah. Biasanya kalau kita punya server kayak gini skemanya sebenarnya ada dua ya. Entah kita bisa bikin data center sendiri, tapi kan itu mahal ya. Ada em, beberapa hal yang harus kita perhatikan dari listrik, dari supply internet dan lain-lain. Ini biasanya buat data center sendiri emang untuk perusahaan yang gede atau memang untuk suatu institusi yang punya resource yang banyak. Karena data center kan butuh beberapa hal. Atau kita bisa namanya colocation. Ada yang pernah dengar colocation? Saya tahu Pak, nitip komputer di sana. Ya, betul. Tip komputer di data center. Tuh, kita bisa bayar misalkan untuk satu rak itu isinya bisa sekitar 5 hampir 10 mungkin ya tergantung sih servernya berapa. Kita bisa bayar per bulan, misalnya sebulan 15 juta, 17 juta kayak gitu. Itu biasanya dipakai misalkan bikin hosting gitu ya. Bisa ditaruh di situ. Terus apalagi yang bikin satu buah service gitu ya. Misalkan kita butuh satu perusahaan butuh server buat internal perusahaannya tapi nggak punya data center, itu dicolokin. Ini contohnya ya, 32 giga nih kan RAM-nya 6 kali 2 terabyte di dalam sini. 2 Nah, kali itu 16 bunyi server tuh. 3 hard disk. Berarti ini 6 kali 2 terabyte untuk 119 juta. Itu. Ini yang skala besar ya. Jadi emang skala yang di company lah. Nah, gitu. Jadi sambil lihat bentuknya sih seperti itu. Nah, ini apa nih? Wah, Pak Purba nih. Lagi ngasih tahu suara server nih ya. Suaranya kayak ini, kayak motor racing. Kipas tuh. Berisik gitu. Oke, nah ini server. Oke, zaman sekarang device server itu bisa digantikan sebetulnya tanpa harus pakai server yang gede ya. Ada yang tahu ini apa? Motherboard. Itu adalah Motherboard, Raspberry Pi Pak. Raspberry Pi, ada yang tahu Raspberry yang Pi lain? Arduino Uno Pak. Nah, betul. Wah, ini Mas Indrawan bisa bantuin saya ngajar ya, Mas nih. Nah, itu mainan saya waktu masih belajar Python Pak. Mantap ya, Mas Indrawan nih. Ya, jadi ini kita bisa gantiin server pakai ini. Tentunya emang loadnya nggak akan sebanyak dan sebagus yang tadi ya untuk si apa eh, processing unitnya misalkan, terus untuk apa namanya ketahanannya ya availability. Tapi kita bisa pakai ini untuk proyek-proyek kecil misalkan. Kayak tadi misalnya Mas Indrawan mainan Python, mainan robotik IoT, ya kita bisa pakai ini. Atau kita mau em, buat apa web server gitu misalkan ya. Kalau kita beli di luar sana kan lumayan ya web server, walaupun ada yang murah sih, misalkan 100.000 sebulan dan lain sebagainya, tapi kan itu terbatas. Kalau kita Panas bisa Pak bikin gitu kayak Pak. gini, pakai ini, kita bisa bikin web server di sini. Sekarang udah banyak tools ya, pakai Cloudflare aja kita bisa masukin atau kita bisa pointing server kita yang ada di rumah gitu, tanpa harus punya si apa IP public. Nah, mungkin nanti itu bisa juga dipraktekin kalau ada toolsnya gitu. Saya juga ada teman di kantor dia pakai apa namanya? Setup box. Ada yang tahu setup box? Ada yang tahu setup box? Biasanya sekarang dipakai untuk TV digital ya atau IndiHome. Kan ada tuh IndiHome yang buat TV-nya setup box. Nah, setup box itu kita bisa isi firmware untuk server ternyata gitu. Jadi kalau ada yang punya setup box di rumah nggak kepake, Itu bisa dijadiin server. Nah, itu bisa diakses setup dari box luar. itu maksudnya ONT yang ada di IndiHome ya Pak ya? Iya, yang ada di IndiHome yang biasa buat TV.
Oh, NT-nya. Oh, apa? Oh, yang ZTE-nya ya, Pak ya? Ya, betul. ZTE-nya bukan access point-nya ya, tapi yang untuk TV, Iya, iya, iya. set-top Tahu box. tuh yang ada remote ZTE itu kan ya. Oke, oke, oke. Ya, betul. Yang kayak gitu. Itu kan sebenarnya Android kan. Oh, Itu oke. kita bisa jadiin service untuk web server gitu. Saya baru Dan tahu bisa tuh malah. diakses dari luar itu pakai Cloudflare nanti di Oh, mountingnya, gitu, di directnya. Menarik ya? ini listrik gitu. Oke deh, siap, mantap Pak. Menarik kan jadinya. Ya sebetulnya jadi sekarang buat web server mah nggak usah susah-susah. Jadi kayak misalnya mau bikin blog nih, males buat langganan web server gitu ya. Kayak contohnya misalkan apa ya, kita mau cari server, saya sampai hosting murah. Nah, misalkan apa ya, ya paling gampang misal rumah web gitu ya. Ini kan hosting, kita lihat di sini hosting, search hosting lah yang paling murah biasanya berapa? Nah, ini 15.000 sebulan, tapi kita cuma punya 1 giga. Kita bisa host 3 domain dan ini biasanya terbatas. Artinya kita cuma punya kayak eh cPanel ya, atau enggak kayak inilah Windows Explorer-nya udah tinggal masukin ke situ. Jadi kalau di sini ada yang coding misalkan pakai Node.js, pakai Java, pakai Python, ya nggak akan bisa jalan biasanya. Cuma untuk PHP aja. Tuh, daripada kita habisin uang 15.000 sebulan dan nggak apa ya, nggak bisa untuk apa-apa gitu ya, istilahnya terbatas. Bisa manfaatkan yang ada tadi, misal setup box, atau kita beli Raspberry ini. Ini sebenarnya beda-beda ya. Ini ada yang orange, di sebelah sini orange namanya. Orange Pi, ini Raspberry, lalu ini adalah Beagleboard. Tuh, ini harganya macam-macam. Kalau nggak salah sejutaan ya. Mungkin Mas Indrawan tahun kemarin main dapat berapa Mas Raspberry Pi? Saya waktu itu belinya cuma 700.000 Pak. Nah, tujuh Raspberry ratus Pi ribu. 3B. 3B. Nah, berapa giga? Pi 4 ya. 3B itu nggak berapa, itunya ramai cuma 1 giga kalau nggak salah. Kalau 1 giga ya, tapi harusnya cukup untuk web server sih. Bener sih, kemarin udah coba sih. Untuk coba nyobain nyalain lampu. Nah, ya. Matiin lampu pakai Jadi voice untuk command. memang untuk ya istilahnya untuk eh, tas-tas yang nggak terlalu rumit lah ya. Tuh kita pakai ini kan RAM-nya ada yang 1 giga, 2 giga, 4 giga, 8 giga dan lain sebagainya. Nah kalau di sini Itu Raspberry yang Pi Orange Pi 4 ya. ini udah lebih advance. Dia udah pakai si RISC, artinya udah pakai yang teknologi yang kita di handphone sekarang gitu. Jadi lebih cepat lagi. Bahkan sekarang udah ada yang processing AI-nya udah ada juga yang sini. Nvidia Jet apa ya, saya lupa namanya. Nvidia udah ngeluarin sendiri board kayak gini untuk memang untuk AI-nya gitu. Jadi sebetulnya kalau kita mau menengah ke bawah gitu ya, targetnya nggak usah beli server yang ratusan juta itu tadi. Pakai kayak gini pun bisa. Tapi emang nggak harus nggak bisa untuk yang misalnya pakai klien yang banyak gitu nggak. Untuk ini aja, proof of concept aja. Atau untuk riset kecil-kecilan lah gitu. Ini apa? Hosting goceng sebulan ada, tapi harus siap-siap tiba-tiba error gitu, tiba-tiba down terus kehapus gitu. Nggak bisa diakses lagi, nggak ada backup. Banyak tuh yang kayak gitu. Mereka nggak jamin data-data kita. Oke. Nah, kalau ini workstation ya, misalkan komputer. Nah, bisa pakai komputer, bisa pakai apa lagi, laptop gitu ya, bisa pakai handphone, ya lain sebagainya. NIC, Network Interface Card. Ini biasanya dulu motherboard ini terpisah nih, NIC-nya. Awal-awal saya gitu ya, jadi nggak ada kabel ininya nih, nggak ada kabel Ethernetnya. Harus tambah sendiri, beli sendiri pakai PCI namanya. Kalau sekarang itu kan udah nyatu ya biasa di motherboard. Atau kita juga bisa pakai ini, network interface yang bentuknya USB. Ada yang pernah coba nggak? Saya kayaknya udah pernah beli waktu itu. Tinggal plug and play aja. Colok, terus kita tinggal pilih deh mau koneknya kemana. Jadi kalau misalkan pakai jadi di laptop kita tuh ada dua WiFi interface nantinya. Ini biasa dipakai kalau mau riset-riset terkait dengan network gitu ya. Mau bikin supaya
komputer lain connect ke wifi kita, terus kita wifi ke internet gitu. Itu buat hacking dan lain sebagainya kita bisa pakai ini. Jadi bisa pakai dual NIC. Ini murah kok, kayak gini tuh kayaknya nggak nyampe 200 ribuan lah. Ini satu merek aja sih. Sebelumnya yang murah-murah juga ada, tergantung nanti kecepatannya mau berapa. Ini NIC. Oke, nah ini kan media transmisi. Ini jalurnya. Kalau ini kabel, kita juga bisa pakai seluler misalkan 5G, 4G, 3G. Dulu saya malah dari apa GPRS ya. Masih ngerasain berarti nih Mas Indrawan, Mas Sih Pak, Purban, zaman-zamannya Edge Pak, GPRS Edge. Edge ya. Terus apa? 2,5G ya dulu, 3,5 G Pak, tiga HSDPR setengah Pak. G. Sampai sekarang 5G dan ternyata saya tahun lalu itu saya lupa ke kementerian apa gitu ya. 5G di Indonesia tuh memang belum pakai 5G ternyata. Jadi istilahnya kalau di Indonesia, kalau kita nonton film, ada yang pernah dengar upscaling nggak? 4K tapi dia sebenarnya bukan 4K, cuma di upscale gitu supaya jadi kelihatannya lebih bagus. Nah, 5G kayak gitu. Jadi bukan pure pakai 5G di Indonesia. Gitu. Yang ada masih teknologinya semacam upscaling. Padahal di mana-mana sekarang udah mau menuju 6th generation ya. Tuh, nggak tahu apa, banyak hal sih kayaknya yang bikin lambat ya di Indonesia. Tuh, nah ini kabel koaksial. Dulu biasanya pakai inti tembaga nih, yang baik dicuri sama orang ya, tembaga. Kabelnya diputus, diambil, dikiloin gitu kan. Tembaga atau kuningan. Nah ini kalau dulu saya nggak tahu ya, sekarang First Media masih pakai nggak koaksial. Dulu soalnya saya awal langganan First Media pakai koaksial. Jadi kabelnya pakai koax. Jadi kabelnya gini, bukan kabel fiber. Nah ini ada OTP, ada dua ya, ada cross sama straight cable. Biasanya kalau cross itu untuk antar device, straight cable itu untuk yang device yang sama, misalnya hub ke hub, switch ke switch. Nah, kayak gitu. Ini UTP, harusnya sih mulai ini nih, ada praktek buat crimping namanya. Gimana caranya kita nyambungin kabel ke RJ45 gitu. Ini murah nih kalau ini, paling cuma berapa ratus ya, 500 atau 500 lah kayaknya sih RJ45 itu. Tapi kalau kita udah mainnya jadi ada tingkatannya ya. RJ45 ada yang Cat 2, Cat T, Cat 3, Cat 4. Nah, di Cat T itu si kotakannya ini nih harganya 50 ribu kalau nggak salah. Jadi sekali salah crimping ya 50 ribu gitu. Kebuang. Karena kalau kita udah crimping, nggak akan terus nggak berhasil gitu ya, nggak akan bisa dipakai. Jadi harus Bisa. digunting kabelnya, dibuat lagi. Udah, Mbak. Udah. Udah pernah nyoba ya, Mas Tengku, buat nge-crimping? Wah, ini pakai ZTA, PDA. Wah, CDMA ya, ya. Saya dulu pakai CDMA juga. Oke, lanjut. Kok nggak bisa? Sorry, sorry. Nah, ini fiber optik. Ini yang sekarang umum dipakai ya. Ada single fiber, single mode, dan several fiber. Kalau fiber agak sulit untuk crimpingnya karena dia harus pakai alat khusus nih. Dia dipanaskan untuk nyambunginnya. Jadi nggak bisa sembarangan. Tuh, dan ini harganya mahal untuk nyambungin kabel fiber itu. Tapi yang bikin menarik fiber optik itu kita bisa tracing di mana titik yang misalnya putus. Nah, makanya kalau kita misalkan pakai provider internet gitu kan sekarang, kabelnya putus di mana, dia nanti akan nge-tracing nih. Putusnya di mana nih? Nanti dia sambung lagi. Kayak gitu. Kalau RJ45 putus, kabelnya putus ya susah nyambungnya pakai apa lagi coba. Dan RJ45 itu kabel UTP itu ada kelemahan. Kalau nggak salah sekitar 100 meter dia akan menurun koneksi internetnya gitu. Jadi makin panjang kabel UTP itu koneksi internetnya makin jelek. Tuh, jadi kalau ini nggak ada masalah. Ini sama coax, makanya kenapa provider internet itu pakai koaksial sama pakai fiber kayak gitu, karena kecepatannya itu dia nggak akan berubah. Saya sampai sekarang masih Kalau penasaran Pak, itu fiber optik itu cara kerjanya gimana ya Pak itu ya? ya Kalau saya sebetulnya kalau tanya kita pakai lihat fiber optik kan dia memanfaatkan cahaya ya, nah, merambat. Jadi levelnya itu udah cahaya yang lewat gitu. Saya juga kurang terlalu paham teknisnya gimana ya. Tapi kalau kita lihat si kabel fiber ini yang putih-putih ini, itu sebetulnya kayak apa namanya, kaca yang lentur kayak semacam plastik. Iya Jadi benar. bisa patah.
Itu yang One saya and bingung itu. one and zero-nya aja mas. One and zero-nya dari laser. Laser Hah? kan mantul-mantul di dalam sini kan mantul-mantul dia. Terus? Ya one and zero-nya kalau dia ada sinyal si lasernya itu yang ngasih cahaya gitu, pas ada dia nerima ya itu one gitu. Kalau dia gelap ya zero. Ya, Sama kayak tuh. Jadi listrik kan. bitnya dari cahaya ya. Iya. Karena kan data yang ditukar itu sebenarnya bit ya, 0 atau 1. Jadi nggak boleh bengkok. Kalau bengkok dia cahayanya nggak terus gitu mantul balik ke sendernya. Kayaknya nggak boleh patah kan fiber optik. Bener Ya. nggak boleh patah. Tuh orang Telkom biasanya di home. Iya. Nah, Jadi patahan. Oke deh. oke, Oke mas. makasih Mas Willy. Enak nih kalau udah ada banyak yang kerja gini dibantuin saya. Oke, lanjut ya. Nah, ini fiber optik. Lalu ini ada konektor. Biasanya untuk ngabungin kabel sebagai kabel satu ke kabel yang lain lah ini. Contohnya BNC, T-konektor. Ini biasanya untuk coax nih. Jadi kalau nyambungin satu coax dengan coax lain kayak gini. Kalau First Media biasanya ada dua ya. Yang satu coax itu nyambung ke setup box, yang buat ke TV. Satu lagi nyambung ke dalam si apa namanya WiFi routernya. Nah ini harus pakai kayak gini gitu untuk nyambunginnya. Jadi nggak bisa. Ini RJ45 yang tadi saya bilang kalau ini mah udah murah ya. Secara manufaktur juga udah besar banget. Jadi kalau mau dipakai ya pakai sembarangan aja istilahnya. Oh salah gunting pakai lagi. Tapi ya yang tadi cat 3, cat 4, cat 5 itu harganya masih mahal. Dan itu masuk ke koneksi juga. Jadi semakin dia bagus si konektornya semakin tinggi. Jadi kan kalau sekarang kan biasanya kita kenalnya Mbps ya. Nah sekarang itu udah ada sampai gigabyte per second. Tapi tergantung interface ya. Kalau kita misalkan laptopnya itu network interface-nya masih mega megabyte per second, tapi koneksi kita gigabyte gitu ya, dia nggak akan bisa sampai gitu ya, nggak akan sampai gigabyte juga komputer kita gitu. Jadi kalau mau pilihan IC atau kita mau beli gitu ya si laptopnya supaya bisa nerima 1 Gbps ke atas, cari aja gigabit internet atau dongle misalkan. Jadi dongle-nya kita bisa pilih juga untuk cari yang gigabit internet misalnya. Nah, ini konektornya untuk fiber optik macam-macam ya. Biasanya yang dipakai di Telkom yang mana nih? Yang nomor F VF45 biasanya ya. Yang saya sering lihat sih. Yang untuk masuk ke dalam modemnya. Sekarang Biasanya SC itu. pak. SC sekarang. SC ya sekarang ya. Iya. Oke. Nah, ini berbagai macam konektor. Ini berbagai topologi ya. Ada bus, ada star, ada ring. Nah, ini topologi nanti akan kita bahas juga. Perbedaannya apa sih nanti bus, star, ring? Ini kita secara sekilas aja. Karena saya juga di sini nggak ada alat peraganya ya. Nggak ada yang ST kayak gimana, SC. Harusnya kalau di lab kampus mungkin ada. Kalau main-main ke kampus coba aja dilihat. Kayaknya ada lab jaringan juga kan ya di kampus. Oke, selanjutnya ada hub. Nah, hub ini dia cuma nerusin aja, jadi nerusin satu jaringan ke jaringan yang lain. Hub sama switch bentuknya mirip-mirip ya. Nah, tapi switch juga ada dua. Switch yang berlaku kayak sebagai hub atau switch yang manageable. Manageable artinya kita bisa nentuin routing, kita bisa nentuin rules di situ. Jadi kayak semacam router ya, switch manageable. Dan itu harganya lumayan mahal switch manageable tuh. Kalau kita balik lagi ke Bineka misalkan ya. Switch cari aja switch biasa aja ya. Nah ini nggak mungkin yang 17.000 kan. Nah ini manage switch misalnya Trendnet. Ini harganya 43 juta. Nah, manageable tuh artinya kita ada interface baik itu terminal, artinya lewat command prompt atau dia ngasih interface GUI ya di dalam sini. Jadi kita bisa nentuin nih. Kan ini ada macam-macam nih ya. Ada si apa namanya interface-nya nih ya. Nah, yang misalnya nomor 1 sampai ke 8 gitu ya. Satu ini misalkan bisa akses cuma ke port yang ke 8 gitu. Misalkan 2 bisa cuma akses ke 3 ya itu. Semacam itu manageable. Nah kita bisa bikin juga misalkan beberapa networknya spesial gitu. Artinya nggak bisa nyambung ke tempat yang lain dan sebagainya. Tuh ini manageable.
Kalau switch yang biasa harusnya lebih murah. 100.000 mungkin ada, ini 800.000. Nah, ini ada lagi nih chassis switch yang sampai ratusan juta juga ada. Gitu. Ini switch. Lalu ada ini router. Nah, kalau router ini routing, artinya sama ya kayak switch yang tadi. Kalau ini udah spesialis untuk routing. Routing tuh yang untuk ngasih rules ya. Misalkan kayak router kita di rumah, mungkin bisa explore nanti ya router, masuk ke router, di situ bisa dilihat. Misalkan saya mau ngeblok YouTube, misalkan saya mau buat satu komputer ini nggak bisa buka Facebook misalkan, atau kita mau bikin rule bisa buka YouTube cuma dari jam 9 pagi sampai jam 3 pagi. Nah, itu bisa juga. Nah, itu salah satu fungsi router. Atau saya cuma bisa ngakses ke IP sekian. Tuh, nah, itu bisa juga. Jadi intinya di sini tuh kita bisa menentukan rules ya. Router tuh artinya kan rules itu aturan ya. Aturan satu device ke device yang lain, aturan internet yang kita paket yang kita terima dan paket yang kita kirim itu semuanya ada di router. Nah, kalau network engineer biasanya mainannya di router ini. Tuh, nentuin misalkan satu segmen berapa, artinya IP berapa yang bisa dipakai di satu lantai misal. Dipisahin. Misalkan terus ada guest gitu ya yang bukan karyawan masuk, nah dia bisa koneksinya ke berapa. Itu ada namanya VLAN, virtual LAN. Nah, artinya kalau LAN yang asli itu kan kita harus punya banyak switch ya gitu untuk nyatuin jadi satu. Kalau kita virtual LAN kita bisa pakai satu switch tapi kita bisa bikin sendiri. Misalkan IP1 sampai IP10 ini virtualan 1. Terus IP12 sampai 13 virtualan 2. Terus seterusnya 5 IP lagi virtual 3 gitu ya, virtualan 3. Nah, gimana caranya saya mau virtualan 3 ini connect ke virtualan 1 gitu. Tapi virtualan 2 nggak bisa connect ke virtual 1, bisanya ke virtualan 3. Nah, itu nanti kita akan pelajari di pakai tracer nanti. Minimal kita bikin virtualan. Gitu. Ini access point. Udah tahu ya kalau access point ya? Ya, harusnya udah familiar sama access point semuanya. Karena mulai dari tahun 2015 ke atas mungkin ya udah mulai banyak access point dan murah-murah. Saya beli di Indonesia aja kemarin bawa ke sini kayaknya nggak nyampe 300.000 access point TP-Link. Tinggal dipakai aja. Nah, ini ada satu lagi di bawah Itu ya, sini. Pak. Kenapa? Dan di gambar itu Xiaomi repeater itu, Pak. Ya, itu baru saya mau bilang Mas Sarul. Betul. Karena di sini slide selanjutnya nggak ada nih. Ini repeater. Fungsinya apa Mas Sarul? Untuk membagikan jaringan lagi, Pak. Membagikan jaringan lagi. Oke, ada yang tahu lagi selain itu? Sinyal, Pak. Kenapa sinyal? Penguat Dikuatin Pak sinyalnya Pak. Oke, Luas dikuatin. jangkauan. Dikasih apa nih? Dikuatin. Sebenarnya biar nggak kencang. nguatin Biar Pak. multi kuat. tetangga, Pak. Kenapa? Wih, Sebenarnya nggak nguatin itu Pak. Cuma Menambah extending jarak, Pak. wifi. Menambah extend coverage, WiFi. lah, Ya, menambah betul. Iya. coverage-nya. Jadi WiFi extender Memperjauh namanya sebetulnya. internet tetangga. Ya, tapi kan kita harus ngesetting juga kan. Nggak bisa tiba-tiba internet tetangga terus kita masukin ke situ. Harus Jangan lupa masuk router nanya di tetangga passwordnya dulu juga, baru Pak. bisa. Wah, Ampun, ampun. ini idenya kreatif nih biar gratis ya. Pakai Modal internetnya rokok sebatang pura-pura bisa gitu dapat ya. wifi Pak. Kenapa? Modal rokok sebatang juga bisa dapat pas wifi tetangga. Iya. Ya, 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 bisa juga. Atau dari masjid ya, masjid kan biasanya ada wifi itu ya. Nongkrong aja di masjid udah. Tuh, oke. Ini satu lagi wifi extender. Nah, itulah tadi fungsinya ya buat memperkuat sinyal gitu sebetulnya. Jadi kan kadang-kadang kalau kita punya wifi itu sinyalnya itu kan nggak ke semua tempat ya. Misalkan wifi kita di dalam mau di teras gitu sambil ngerokok sambil minum kopi nggak dapet sinyal wifi-nya kan. Nah, kita bisa pakai extender. Tapi ada satu lagi WiFi yang unified WiFi. Ada yang tahu unified WiFi? Pernah dengar nggak? Biasanya dipakai di kantor-kantor sih. Ada yang tahu unified WiFi? Oh dia Mas bisa Purwa gabungin ini. dari dua access point sinyalnya bisa dipakai di Oke, ya. Jadi ya. sebetulnya Oh unified gitu, oh WiFi ini gitu. kita punya misalnya 10 WiFi gitu ya. Tapi SSID-nya tuh sama semuanya. Gitu.
misalkan SSID-nya apa ITTS gitu ya. Tapi kita Wi-Fi-nya D10. Nah, pakai Unified Wi-Fi, semua SSID itu jadinya ITTS gitu. Tergantung aja sinyal yang kuat yang mana ya kita bisa langsung connect aja dengan ITTS itu. Kalau kedeteksinya semuanya tetap ITTS gitu. Jadi nggak akan ada yang misalkan ITT 1, 2, 3, 4, nggak. Ini biasanya dipakai untuk di kantor-kantor biasanya. Atau di rumah misalkan. Kalau punya rumahnya 4 lantai mungkin ya sambil ruko gitu. Di bawahnya ada gudang beras. Atau punya satu apartemen sendiri. Nah kita bisa pakai Unified Wi-Fi. Harganya juga nggak murah ya. Tapi untuk di rumah ya kita pakai Wi-Fi aja cukup lah. Akses point, sorry. Oke, ada pertanyaan? Ini absensinya, silahkan. Sambil dicoba. Saya ngecek dulu ya, sebentar. Ini saya cek dulu, bisa diakses nggak? Oke, coba silahkan diakses, bisa nggak? Saya lihat belum ada nih. Ya udah ada yang masuk ya, berarti aman ya. Satu lagi. Aman, Pak. Aman Pak, aman. Oh, tambahan lagi Pak, sekarang router TP-Link yang 150 ribuan itu bisa jadi akses point juga Pak, nggak cuma jadi root modem aja Pak. Jadi dia bisa Nah, jadi repeater juga dia. oke, Ada jadi kita modenya. bisa beli eh, routernya buat jadiin repeater ya, bukan Iya, cuma daripada beli point. yang Xiaomi yang tadi itu Pak, soalnya dia nggak bisa disetting jadi beda akses point kan. Kalau kalau yang Ah, TP-Link itu bisa akses point sendiri. Kayak misalnya internet di kosan itu eh, nggak nyampe ke kamar kita gitu ya. Kalau hmm, pakai Mi itu yang semua orang masih bisa make gitu. Cuman kalau kita kasih kabel dan Mi itu kan nggak bisa wired Pak. Dia hanya sinyal ya, WiFi, terus dia lempar WiFi lagi ke itu. Jadi kalau sinyal udah lemah, kita kuatin yang lemah juga nggak akan bisa kuat gitu. ya betul. Jadi dia Kalau udah tergantung. lama Cuman nggak bisa dikuatin ya. iya, kalau yang TP-Link biasa, modem biasa itu kan bisa diganti jadi access point. Access Yes. point itu dia bisa wired dulu. Jadi misalnya router utamanya 20 meter gitu, kita wired aja ke kamar gitu. Jadi dan Hmm, yang pas kita buat access point ya hanya kita yang make gitu, untuk wifi-nya hanya kita aja, dan wirednya itu dapat priority di modem utama gitu Pak. yes. Oke, makasih Mas Willy. Nah, jadi kalau ada yang mau bikin project, misalkan bisa ajak Mas Willy nih. Pengalamannya Enggak, banyak. jangan Pak. Oh, jangan. Ini saya Mungkin kasih membuka peluang dokumentasi loh. aja kali ya Pak. Gimana? Dari yang diajarin Pak Willy itu boleh didokumentasi Pak. Enggak Oh, Pak, boleh jangan tuh Pak. Mas Willy. Mau ada yang minta dokumentasi. Bikin mini Saya course yuk bukan Mas Willy. ahli, saya bukan ahli Pak. Pak Willy, Purba tuh room Pak tour, yang Pak ini. Willy. Enggak. Room tour, Pak Willy. Emang Pak Saya Willy Boleh. bukan belum IT Pak sebenarnya Pak. gas Pak Willy, Pak Willy. Enggak, Kalau ini enggak. kita harus ngopi bareng nih kayak ini. Nah, Iya, kan? Boleh, udah boleh. Boleh boleh tuh yuk. dia. Tuh. Ya Mas boleh, Willy 2 minggu mah lagi boleh. saya ke Kita Tangsel, 2 kampus, minggu kita lagi kampus Tangsel. besok. Oh, saya nggak bisa ikutan tapi ya. Kecuali ada yang mau bayarin tiket nih. Wah, mahal Pak itu Pak. Ampun, Pak. Tunggu aja Pak, ntar Tiket. lagi ada ini pemulangan warga kalau jadi perang dunia. Waduh, jangan dong. Kok doainnya nggak asik nih kayaknya. Serem banget, jangan dong. Kopi barengnya online Pak. Ngopi bareng online ya, boleh. Nanti kita ngobrol-ngobrol lah. Kalau di Untuk sini kan tiketnya saya Pak masih sore ya. ITTS Pak. Sambil apa nobar ITTS gitu ya. Online meeting tapi bukan kuliah tapi ngobrol-ngobrol gitu ya. Atau mau nobar ini Indonesia. Di sini saya nonton YouTube udah bisa nonton Piala Dunia Indonesia kemarin. Nggak Ya. usah pakai yang lain, sekarang nggak usah pakai VPN. Link CS:GO aja Pak besok Pak. Link Link CS:GO. CSGO. Boleh, saya install dulu tapi ya CSGO-nya. Kabarin aja. Oke. Ada pertanyaan nggak? Saya lihat responnya udah 40, tapi masih banyak juga yang belum absen ya. Masih ada 12 orang lagi nih. Ini saya buka sampai jam setengah 10 harusnya sih. Coba saya lihat. Di sini responsnya.
4.30, 9.30 berarti. Saya buka sampai jam 9.30. Oke, ini saya stop dulu ya. Saya kirimin ke chat mungkin. Materinya disimpan di grup atau di e-learning, Pak? Ada di e-learning. Ini sebetulnya materinya di e-learning semua. Cuma saya nambahin beberapa aja. Ini Oke, nanti saya upload yang ini. Karena yang sebelumnya ada beberapa gambar aja sih yang kayak tadi yang Arduino ini nggak ada. Tuh yang kayak gini ini baru saya tambahin. Tapi kan nggak signifikan. Saya ngambil dari situ semua kok sebisa mungkin. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, saya mau minta screenshot lagi nih. Supaya ngasih bukti kalau saya ngajar gitu ya. Nggak gabut. Kadang mahasiswanya yang gabut, Pak, nggak muncul. Oh gitu ya. Muncul atau Gimana, tidur, gimana? capean. Lu, Will, Capek lagi biasa di yang kereta, tiduran kan naik lu, motor Will. gitu ya. Iya, saya sering tiduran, Pak. Pulang-pulang udah lemes. Aduh. Saya malah baru pulang ini, masih ngantuk-ngantuk, tapi belum makan. Iya, makanya kita kuliahnya nyantai aja ya. Kalau terlalu serius tidur yang ada kalau ditanya nggak ada yang jawab. Iya, Pak. Pengalaman sih, Pak, di grup kita, di angkatan kita, kalau yang serius-serius malah jadi pada nggak ngerti, Pak. Dibawa, mungkin ya, Pak ya. Menurut saya sih, Iya, iya, iya. anak-anak tuh bawaannya yang pengen santai gitu, Pak. Oke, oke. Ya, kita Kayaknya di belajar yang santai pelajaran dulu lah. ini doang nih, kayaknya yang matematika yang nggak terlalu pusing. Kayak Eh, tempat yang lain, mata kuliahnya Jangan matematika. salah, nanti kita belajar matematik ya. Integral gitu, belajar lagi ya, integral, turunan. Nanti tugasnya ada turunan gitu, integral. Enggak. kan udah ngambil kalkulus 2, Pak. Ya. Enggak, nanti ada hitungan dikit tapi tentang subnetting. Nah, gimana caranya? Nah, itu udah dikasih tahu tuh sama Mas Robi tentang Willy subnetting. kameranya ngebul, Pak. Wah, Ini ngebul. mah memang ada kebulanan, oh. Oh iya. Lagi bakar menyan apa gimana Mas Suli? Iya, Pak, biasa malam Jumat. Malam Jumat. Oke. Cuci keris. Ya, nanti ada subnetting, tapi jangan pakai kalkulator lah. Kan biar kita ngerti. Kalau pakai kalkulator ya sama aja kayak kita belajar perkalian ada kalkulator sekarang. Belajar kalkulus ada ChatGPT. Kalau nggak ada ChatGPT gimana? Nggak ngerti. Suruh ngapalin aja, Pak. Kasihan, Mas. Ngapalin. Ngafalin. Oke, saya screenshot ya. 1, 2, 3. Hop. Ya, sekali lagi. Pak, binikanya jangan di screenshot, Pak. Oh iya, nggak kena kan ya? Masih share screen gitu saya? Oh masih ya? Masih. Oh iya. Nanti disangkanya saya karyawan bineka gitu ya, suruh beli. Oke, 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih semua mbak-mbak dan mas-mas yang sudah partisipasi malam Jumat ini. Harusnya kita pengajian ya malam Jumat malah kuliah jaringan komputer nih. Gimana nih? Ya, Willy jago ngaji tuh, Pak. boleh nanti kita Bagus ngaji bareng suaranya, Pak. hasilnya. Oh, lare. curiga pernah ya pengalaman, Pak. Ustadz Silo. Oke, terima kasih semua partisipasinya. Insya Allah kalau nggak ada halangan kita ketemu lagi di minggu depan ya Oke, dengan Pak. bahasan yang lain. Makasih, Pak. Pak, minggu depan Lagi, lari sama Pak. Susilo camp bareng, Pak. Itu, Pak. 2 orang itu, Pak. Gimana? Lari sama Susilo disuruh on camp, Pak, bersama-sama. Itu 1 Oh, orang tuh 2 bersama-sama. akun, Pak, itu, Pak. Oke, Aslinya 1 orang itu. aslinya 1 orang. 1 Aslinya 1 orang orang, 2 akun, aslinya Pak. 2 orang. 1 orang 2 akun. 1 orang 2 akun. Pakai virtual box. Wah, luar biasa nih sekarang ya berarti Rajin apa banget ya. Rajin banget. kreatif. Oke, ini kasihan nih yang lainnya udah pada ngantuk masih pada ngobrol aja nih semuanya. Udah buar. Terima Oke, kasih ya, Pak. Pak. baru Iya. pemula, Iya, Pak. Pak, terima kasih, Makasih, Pak. Terima kasih. Pak.